Namaku Randy. Tahun 2022 aku kehilangan pekerjaan di kota setelah perusahaan tempatku bekerja bangkrut mendadak. Uang tabungan makin menipis, dan aku tak punya banyak pilihan selain menyingkir sejenak dari hiruk-pikuk kota dan mencoba peruntungan di tempat lain. Aku memilih pindah ke rumah kontrakan kecil di sebuah kampung di Lampung yang dikenal dengan nama Sukaendah, kampung yang kata orang punya suasana tenang dan biaya hidup yang rendah. Hari pertama aku tiba, kampung itu memang terlihat damai. Jalan kecil berkelok dengan rumah-rumah kayu tua berdiri rapi di kanan kiri. Pepohonan rindang meneduhkan jalan utama, dan suara jangkrik menjadi latar setiap langkahku. Aku sempat berpikir, mungkin ini keputusan terbaik yang pernah kuambil, meninggalkan kota yang bising dan penuh tekanan, dan menetap di desa yang sejuk dan bersahaja. Tapi malam pertama di kampung itu mulai mengusik hatiku. Sekitar pukul 9 malam, aku duduk di teras kecil rumah kontrakan sambil menyeruput kopi. Tapi tiba-tiba saja, aroma wangi menyengat menyeruak dari arah jalan. Bukan wangi bunga atau masakan, tapi bau kemenyan, kuat dan tajam, menusuk hidung. Aku sempat mengira ada orang meninggal, atau mungkin sedang ada ritual adat. Tapi yang membuatku heran saat aku melongok ke jalan, tidak ada siapapun, sepi, senyap. Tak ada satupun orang melintas. Padahal saat sore tadi aku baru saja melihat banyak ibu-ibu menjemur pakaian dan anak-anak bermain layangan di tanah lapang depan masjid. Tapi sekarang, kampung itu seperti kota mati. Semua pintu tertutup rapat, jendela-jendela tertutup tirai. Bahkan suara TV atau radio pun tak terdengar dari dalam rumah-rumah itu. Aku pikir mungkin memang sudah jadi kebiasaan orang kampung tidur lebih awal. Tapi tetap saja, rasanya aneh. Terlalu sunyi untuk sebuah tempat yang beberapa jam lalu penuh kehidupan. Aku masih duduk diam, mencoba mengabaikan aroma kemenyan itu, ketika tiba-tiba seekor kucing hitam melintas cepat di depanku. Ia berhenti sejenak, menatapku lurus-lurus dengan mata kuningnya yang tajam, lalu mengeluarkan suara parau seperti mendengkur, dan pergi begitu saja masuk ke dalam semak gelap di samping rumah. Aku menoleh ke arah jam dinding di ruang tamu. Hampir pukul 10 malam. Suasana makin mencekam. Angin bertiup pelan membawa suara seperti desahan, entah dari arah mana. Aku menghela napas, lalu memutuskan masuk ke dalam. Sebelum menutup pintu, aku melirik lagi ke jalan kampung yang kosong. Dan saat itu juga aku merasa ada yang mengawasi dari balik pohon besar di ujung gang. Bukan sosok jelas, hanya semacam bayangan, tapi tinggi, diam, dan terasa dingin. Malam itu aku tak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, aku seperti mendengar langkah-langkah pelan melewati jendela kamarku. Langkah yang menyeret, bukan berjalan biasa, seperti seseorang yang kakinya terikat sesuatu. Dan saat akhirnya aku tertidur, aku bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, aku berdiri di tengah pemakaman kampung, sendirian. Di hadapanku ada satu makam baru yang masih basah tanahnya. Di atasnya, tergeletak seutas kain putih panjang dengan noda tanah dan darah. Beberapa hari setelah aku menetap di kampung Sukaendah, aku mulai berkeliling mengenal lingkungan. Jalan utama kampung itu kecil dan hanya cukup untuk satu mobil. Di ujung jalan itulah aku pertama kali melihat warung nasi goreng Pak Rusli. Warungnya kecil, hanya gerobak kayu tua yang ditaruh di depan rumahnya yang berarsitektur lama, agak gelap, dan tampak seperti jarang dihuni. Tapi yang membuatku heran,
warung itu tak pernah sepi pembeli. Bahkan saat malam-malam sunyi, ketika tak ada satupun warga berani keluar rumah setelah maghrib, warung Pak Rusli tetap ramai. Kursi plastik yang ia susun di bawah pohon rambutan besar selalu penuh, dan aroma nasi gorengnya menyebar jauh ke sepanjang jalan. Aku sempat penasaran, tapi belum pernah benar-benar singgah ke sana. Bukan karena takut, tapi karena ada rasa tak nyaman yang tak bisa kujelaskan. Terlalu banyak hal janggal di sekeliling warung itu. Suatu sore, aku duduk di warung kopi dekat mushola kampung. Ada dua lelaki tua yang sedang bermain catur di meja sebelah. Obrolan mereka terdengar pelan, tapi kata-kata mereka langsung menarik perhatianku. Dulu nggak seramai itu, baru 3 tahun terakhir meledak, kata salah satu dari mereka. Yang satu lagi menimpali pelan. Nasinya enak sih, tapi kau nggak pernah ngerasa aneh setelah makan. Tenggorokan seret, terus mimpi digandeng perempuan rambut panjang. Aku diam, pura-pura tak mendengar. Tapi bulu kudukku mulai berdiri. Malam harinya, aku memberanikan diri untuk berjalan ke dekat warung Pak Rusli. Aku tak berniat membeli, hanya ingin melihat lebih dekat. Dari kejauhan, aroma nasi goreng yang sedang ditumis memang menggoda. Tapi, saat aku makin dekat, aroma itu bercampur dengan sesuatu yang lain, bau anyir. Seperti darah, bercampur tanah basah, dan sedikit wangi kemenyan. Gerobak kayunya tua, dengan kaca buram yang dipenuhi uap. Tapi anehnya, dari balik kaca itu, aku merasa ada yang memandangku. Bukan Pak Rusli, sosok lain. Matanya sayu, seperti menangis, dan rambutnya panjang, sangat panjang, hingga menjuntai ke bawah kompor kecil tempat wajan panas diletakkan. Aku tersentak. Kupikir mungkin hanya pantulan atau efek cahaya. Tapi perasaan tak enak itu tak kunjung hilang. Beberapa hari kemudian, aku kembali nongkrong di warung kopi. Seorang pemuda yang sering kuajak ngobrol, namanya Harry, tiba-tiba bertanya dengan nada setengah berbisik. "Mas Randy udah pernah makan nasi goreng Pak Rusli?" Aku geleng. "Belum. Kenapa?" Dia menunduk sebentar, lalu berkata, "Kalau bisa jangan. Aku dulu pernah kerja bantuin dia malam-malam. Cuma seminggu, terus berhenti." "Kenapa?" tanyaku. Dia menoleh ke kanan kiri, lalu menjawab pelan. "Karena aku lihat dia taruh sesuatu dari kendi tanah liat ke dalam wajan sebelum masak. Bukan bumbu, Mas. Bentuknya kayak tali putih, tapi bau busuk." Aku diam, tak bisa berkata apa-apa. Setelah itu, tiap malam aku mimpi perempuan pucat nangis di dapur rumah. Tangannya diikat, sama tali yang sama. Aku menelan ludah. Malam itu aku pulang lebih awal, dan seperti malam-malam sebelumnya, kampung kembali sunyi setelah maghrib. Tapi kini aku mulai mengerti kenapa orang-orang di sini tak mau keluar malam. Karena mereka tahu, dan mereka diam. Malam itu, aroma nasi goreng dari warung Pak Rusli tercium hingga ke kamarku. Tapi ada yang berubah. Kali ini baunya seperti daging terbakar, dan entah kenapa, aku merasa mual. Malam pertama saat aku tidur di rumah kontrakan, suara itu sudah terdengar. Awalnya aku kira hanya suara tetangga, mungkin radio atau televisi. Tapi suara itu terlalu nyata, terlalu dekat, dan terlalu menyedihkan. Seperti seorang perempuan muda yang menahan tangis, berusaha agar tak terdengar. Suaranya datang dari arah dapur, lirih dan bergetar. Aku tinggal sendiri. Aku ingat
Malam, itu aku baru saja menutup jendela ketika suara itu mulai terdengar. Pelan, mengalun seperti bisikan. Lama-lama menjadi isakan. Tapi tak disertai kata apapun. Hanya tangis, lirih, berulang-ulang, seperti seseorang yang menyesali sesuatu dengan sangat dalam. Aku berdiri lama di ambang pintu dapur. Lampu dapur padam. Aku yakin sudah menyalakannya tadi sore. Tapi sekarang gelap gulita. Dan suara tangisan itu makin jelas. Di antara suara detik jam dinding dan dengung kulkas tua, suara itu mengisi seluruh ruang rumah kecilku. Aku mengambil senter dari kamar. Tapi saat kembali ke dapur dan menyalakan cahaya ke dalam ruangan, tak ada siapa-siapa. Dapur kosong. Hanya ada tungku kecil, rak piring, dan ember berisi air. Tapi entah kenapa, lantai dapur basah. Seperti bekas seseorang yang baru saja berdiri di sana dengan pakaian meneteskan air. Aku tak bisa tidur malam itu. Bukan hanya karena suara tangisan, tapi karena ada satu hal yang lebih mengganggu. Setiap pukul 2 dini hari, suara itu berhenti. Mendadak seperti dipotong paksa dan disusul suara berat. Seperti napas panjang yang mendesis dekat sekali dengan telingaku. Padahal aku sudah kembali ke kamar dan mengunci pintu. Keesokan harinya, aku bertanya ke pemilik kontrakan, seorang ibu tua yang tinggal agak jauh di ujung kampung. Aku ceritakan soal suara tangisan itu, berharap ia akan bilang, mungkin suara tikus atau pipa bocor. Tapi wajahnya langsung berubah tegang. Ia hanya menjawab singkat, "Jangan ditanggapi, Mas. Jangan ditanya siapa. Jangan pernah tanya, balik." Aku mengerutkan dahi. Tanya balik? Dia menatapku lekat-lekat, lalu berkata pelan, "Kalau suatu malam suara itu berhenti dan ada yang bilang, 'Tolong buka,' Mas jangan buka. Jangan jawab apa-apa. Itu bukan manusia." Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku tak sempat bertanya lebih jauh karena ibu itu buru-buru masuk ke dalam rumahnya dan menutup pintu. Sejak malam itu, suara tangisan di dapur menjadi ritual. Setiap malam selalu datang di jam yang sama. Lirih, penuh sesal. Seperti seseorang yang mati menunggu sesuatu. Kadang-kadang diselingi bunyi benda jatuh, seperti mangkuk atau gelas pecah. Tapi saat aku periksa pagi harinya, tak ada yang rusak. Yang lebih menakutkan, suatu malam aku bangun dan mendapati bekas kaki basah di lantai, mengarah dari dapur menuju kamar, lalu berhenti tepat di depan ranjangku. Aku tak tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak tinggal sendiri. Sore itu langit mendung. Angin dari arah barat membawa aroma basah yang menggantung di udara, seakan hujan besar sedang menunggu waktu untuk turun. Aku duduk sendiri di warung kopi kecil dekat musala, tempat biasa warga ngopi sore sambil menunggu waktu maghrib. Tapi hari itu anehnya sepi. Tak ada satupun warga nongkrong seperti biasa. Hanya aku dan seorang anak kecil yang tiba-tiba muncul dari arah jalan setapak di samping musala. Ia mungkin berusia 7 atau 8 tahun, pakai kaos lusuh, celana pendek, dan sendalnya sudah hampir putus. Tapi yang paling mencolok adalah wajahnya, pucat, penuh debu, dan mata besar yang menatapku dalam diam. Awalnya aku kira dia anak tetangga, tapi saat aku menyapanya pelan, dia tidak menjawab. Ia malah menatap lurus ke arah warung Pak Rusli di seberang jalan, lalu bergumam pelan dengan suara yang entah kenapa membuat leherku merinding. "Dia pakai tali pocong perawan, Om." Aku terdiam. Nadanya datar,
bukan seperti anak-anak yang sedang bercanda. Anak itu melanjutkan, masih menatap lurus ke warung nasi goreng yang mulai buka. Aku lihat sendiri pas dia gali kuburan. Malam-malam, aku menoleh ke arah warung Pak Rusli. Gerobaknya sudah menyala, wajan panas mulai mengeluarkan asap. Tapi ucapannya tadi menggema di kepalaku, seperti gema yang tak mau hilang. Tali pocong perawan. Gali kuburan malam-malam. Aku buru-buru menoleh kembali ke arah anak itu, tapi dia sudah tak ada. Seolah lenyap begitu saja. Tak ada suara langkah, tak ada jejak kaki. Hanya kursi plastik kecil tempatnya berdiri tadi yang masih bergoyang, pelan tertiup angin. Aku berdiri, mencoba mencarinya ke arah gang. Tapi jalan itu kosong, sepi, seperti tak ada siapapun yang baru saja lewat. Malamnya, aku tak bisa tidur. Kata-kata anak kecil itu terus terngiang. Tali pocong perawan. Aku pernah mendengar istilah itu waktu kecil. Katanya, tali yang diambil dari jenazah gadis perawan yang baru dikuburkan bisa digunakan untuk pesugihan tingkat tinggi, penglaris dagangan, kekayaan, bahkan pengaruh. Tapi ritualnya kejam. Menggali makam malam hari, membuka kain kafan, lalu memotong tali yang mengikat tubuh si mayat sebelum dikubur. Itu bukan mitos biasa, itu kutukan. Aku tak tahu siapa anak itu. Tapi wajahnya, saat kuingat lagi, matanya seperti menyimpan sesuatu. Kesedihan atau mungkin dendam. Dan malam itu, saat aku akhirnya terlelap menjelang subuh, aku bermimpi sesuatu yang membuatku terbangun basah kuyup oleh keringat dingin, kuburan di tengah hutan, tanah yang masih basah, dan tangan mungil. Keluar dari bawah nisan, menunjuk ke arah warung Pak Rusli. Aku pikir suara tangisan di dapur adalah puncak dari semua keanehan itu. Ternyata tidak. Gangguan berikutnya datang dari tempat yang paling sunyi dan tertutup di rumahku, kamar mandi. Awalnya, gangguan kecil. Keran air yang menyala sendiri, padahal tak ada orang. Aku mematikannya, tapi 1 jam kemudian bunyinya terdengar lagi, seperti ada yang sedang mencuci tangan. Pelan, berulang-ulang, tanpa henti. Aku coba memeriksa saluran. Tak ada yang bocor. Tapi malamnya, aku lihat embun mulai memenuhi cermin. Kamar mandi, padahal cuaca sangat panas. Tidak ada uap, tidak ada air hangat, tapi kaca cermin itu selalu berkabut, dan dari sela-sela kabut, seringkali muncul bekas telapak tangan, seolah seseorang menempelkan tangannya dari dalam. Yang paling membuatku terdiam adalah sebuah pola. Embun dan keran selalu aktif sekitar pukul 2 dini hari, waktu yang sama, saat tangisan dari dapur biasa berhenti. Malam itu, aku baru saja selesai buang air. Saat hendak menyiram, lampu kamar mandi tiba-tiba berkedip 3 kali, lalu padam. Gelap total, suara detak jantungku makin keras, dan aku meraba dinding mencari saklar sambil menahan napas. Saat itu, dari arah pojok kamar mandi, tempat tergelap dekat ember besar, aku mendengar bunyi basah, seperti kain direndam air. Aku diam, tak bergerak, lalu aku mencium bau. Bau tanah basah dan kapur barus. Sangat kuat, menusuk, dan di saat mataku mulai menyesuaikan diri dengan gelap, aku melihatnya. Seseorang berdiri diam di pojokan. Sosok perempuan. Rambutnya panjang menjuntai sampai ke lantai, menutupi sebagian wajah. Tapi aku bisa melihat lehernya, terjerat seutas tali putih yang menggantung ke bawah, seperti bagian dari kain kafan.
Tubuhnya diam, tapi rambutnya seperti bergerak perlahan ke arahku. Aku terpaku, tak bisa teriak, tak bisa lari. Dan saat aku mulai meraih gagang pintu, perempuan itu mengangkat wajahnya, matanya kosong, bibirnya pecah-pecah. Tapi yang paling menyeramkan adalah lehernya. Memar ungu melingkar sempurna, seperti bekas lilitan yang sangat kuat. Tepat saat itu, lampu kembali menyala, dan sosok itu hilang. Tapi cermin di depan wastafel dipenuhi tulisan embun yang belum sempat mengering. Hanya satu kata, lihat. Aku tak bisa tidur malam itu. Bahkan aku tak bisa memejamkan mata. Sebab setiap kali aku memejam, aku melihat wajah perempuan itu. Dan tali putih yang menjuntai dari lehernya. Tali pocong. Setelah gangguan demi gangguan yang kualami di rumah, aku mulai jarang keluar malam. Tapi satu sore, saat aku sedang duduk di depan rumah dengan gelisah, Pak RT datang. Beliau sudah sepuh, jalannya pelan, dan biasanya ramah. Tapi hari itu, wajahnya berbeda, tegang dan pucat. Ia menatapku lama sebelum akhirnya duduk di bangku panjang dekat pintu rumah kontrakanku. "Mas," katanya pelan, "sudah dengar sesuatu dari warga?" Aku mengangguk pelan. "Soal Pak Rusli?" "Pak," RT menghela napas panjang. "Masih banyak yang diam. Tapi saya nggak bisa lagi. Ini sudah terlalu jauh. Saya tahu Mas sudah diganggu. Rumah itu sudah sering kosong karena alasan yang sama. Bukan karena bocor atapnya, tapi karena dia sering datang." Aku diam. Tidak perlu dijelaskan siapa dia yang dimaksud. Pak RT mendekatkan tubuhnya ke arahku, menurunkan suaranya menjadi bisikan. "Mas jangan makan nasi gorengnya Pak Rusli lagi. Ya, jangan pernah. Jangan dekat-dekat juga." Aku menelan ludah. Nafasku tertahan. "Kenapa, Pak?" Wajah Pak RT menegang. Ia menoleh kiri kanan, lalu berkata nyaris tanpa suara, "Dia punya perjanjian, Mas. Perjanjian kotor. Penglaris yang pakai tali pocong." Aku membatu. "Dan korban terakhirnya masih perawan," lanjut Pak RT. Suaranya bergetar. "Tali pocongnya belum kering, belum dilepas sempurna. Itu kenapa arwahnya belum tenang." Aku ingin bertanya lebih lanjut, tapi Pak RT berdiri dengan cepat. "Jangan tanya ke siapa-siapa, Mas. Jangan cari tahu lebih dalam. Sudah terlalu banyak yang hilang. Kalau Mas merasa ada yang mengintip malam-malam, jangan buka pintu. Jangan jawab apapun, apalagi kalau dia menangis." Lalu ia melangkah cepat, seperti takut terlalu lama berada di dekat rumahku. Aku terdiam di depan pintu, berusaha mencerna semua yang baru kudengar. Perjanjian, tali pocong, korban masih perawan, semua potongan aneh yang selama ini aku alami mulai menyatu jadi satu gambaran yang sangat mengerikan. Dan malamnya, suara tangisan dari dapur kembali terdengar, tapi kali ini tak lagi lirih. Tangisnya berubah menjadi rintihan, seperti seseorang yang sedang disiksa. Lalu, terdengar suara langkah basah dari dalam kamar mandi menuju lorong rumahku. Aku tahu aku harus pergi. Tapi saat itu, entah kenapa aku tak bisa bergerak. Sudah 3 malam berturut-turut aku tak bisa tidur nyenyak. Setiap kali mataku terpejam, aku terbawa ke tempat yang sama. Tempat gelap, lembab, dan bau tanah basah. Tanah yang baru dibongkar. Tanah yang dingin. Dalam mimpi itu, aku berbaring tak berdaya di dalam lubang kubur. Tubuhku telentang,
Tangan dan kakiku diikat dengan kain putih yang basah dan berbau amis. Setiap aku mencoba berteriak, tanah tiba-tiba dimasukkan ke dalam mulutku, menyumpal suara dan nafas. Di atas sana, dua sosok berdiri menatapku dari tepi liang. Yang pertama adalah laki-laki tua, kurus, bongkok, wajahnya dipenuhi keriput, tapi matanya kosong dan hitam. Tangannya menggenggam sekop, dan ia mulai menyekop tanah perlahan, menimbunnya ke arah wajahku. Yang kedua, jauh lebih menyeramkan. Sosok perempuan muda berdiri di samping lelaki tua itu. Rambutnya menjuntai menutupi wajah, dan saat angin meniup rambutnya ke samping, aku melihat wajah yang hancur. Separuh pipinya mengelupas seperti daging yang membusuk, matanya melotot tak sempurna, dan lehernya menghitam membiru, terikat seutas tali putih kotor. Ia menatapku tanpa kedip, sementara lelaki tua terus menyekop tanah, cepat, agresif. Dalam hitungan detik, tanah mulai menutup dadaku. Aku ingin berontak, tapi tubuhku tak bisa bergerak. Tanah masuk ke dalam mulutku. Debu kering dan bau anyir memenuhi rongga hidung dan tenggorokan. Aku mulai kehabisan nafas. Dan sebelum wajahku tertutup sepenuhnya, sosok perempuan itu tersenyum miring. Senyum kecil, penuh duka dan dendam. Aku terbangun dengan teriakan tertahan dan napas memburu. Bajuku basah kuyup oleh keringat, dan entah kenapa, di telapak tanganku ada bercak tanah. Betulan, bukan mimpi. Tanah basah menempel di kulitku, dan bau amis kain putih itu masih membekas di hidung. Pagi harinya, aku mencari penjelasan. Kamar bersih, jendela tertutup rapat, tapi mimpi itu kembali di malam berikutnya. Hanya kali ini, perempuan itu tak hanya menatap, ia menunduk dan berbisik satu kalimat, "Aku belum selesai." Pagi itu, matahari baru muncul dari balik bukit kecil di ujung kampung Sukaendah. Aku keluar rumah untuk mengambil cucian yang kupasang sejak sore kemarin. Tapi ada yang aneh di ujung tali jemuran. Ada seutas kain putih, tergantung seperti selendang kusut. Awalnya kupikir itu sapu tangan milikku. Tapi saat aku mendekat, aku langsung berhenti. Kain itu basah, tapi bukan karena embun. Dari ujung kain meneteskan cairan kecoklatan. Bau yang menyengat menyerang hidungku. Bau tanah basah yang bercampur, amis dan busuk, seperti bangkai yang baru digali. Tanganku merinding. Aku beranikan diri menyentuhnya sedikit. Dan saat jariku menyentuh permukaan kain, teksturnya kasar, seperti lapisan tanah kering. Tapi yang paling membuatku mundur adalah bekas merah kecoklatan di bagian tengah kain, seperti noda darah yang sudah setengah kering. Aku langsung melangkah mundur. Dadaku berdebar. Beberapa tetangga lewat di jalan kecil depan rumahku. Salah satunya, Bu Rahayu menoleh ke arahku dan ke kain itu. Wajahnya langsung berubah. "Mas, jangan sentuh itu," katanya pelan. Suaranya gemetar. "Itu bukan kain biasa." Aku menatapnya. "Apa maksudnya, Bu?" Bu Rahayu menggigit bibir. Ia mendekat tapi tak mau lebih dari 2 meter dari jemuran. "Kalau memang Mas lihat itu tiba-tiba ada, jangan dibuang sembarangan. Itu bisa balik lagi." Aku makin bingung. "Itu tali pocong," lanjutnya pelan. "Bukan milik orang mati biasa. Itu dari yang belum ikhlas. Apalagi kalau masih perawan dan matinya nggak wajar." Darahku seperti berhenti mengalir. Bu Rahayu tak berkata lagi. Ia mundur pelan dan berjalan cepat meninggalkan halaman rumahku.
Aku berdiri di sana selama beberapa menit. Angin pagi terasa dingin luar biasa. Kain itu tetap bergoyang pelan, seolah masih meneteskan sesuatu yang tak terlihat. Akhirnya aku mengambil kantong plastik hitam dan mencabut tali jemuran dari sisi satunya. Kain itu jatuh sendiri, seolah tahu waktunya. Aku tak berani membuangnya, jauh. Aku simpan di ember tertutup di belakang rumah. Tapi malam harinya, jemuranku bergetar sendiri. Dan esok paginya, kain itu kembali tergantung di tempat yang sama. Basah, bau. Dan kini, ada helaian rambut panjang terjepit di simpulnya. Aku tidak bisa tidur malam itu. Setelah kejadian kain putih di jemuran yang muncul sendiri untuk kedua kalinya, aku merasa rumah ini benar-benar tak aman lagi. Tapi justru karena itulah, aku merasa harus tahu lebih banyak. Harus melihat sendiri. Meski hati kecilku berbisik untuk tidak. Sekitar pukul 11 malam, aku berdiri di balik pagar rendah depan rumah, mengamati ujung jalan. Di sanalah gerobak Pak Rusli berada. Seperti biasa, masih ramai pembeli, padahal warung-warung lain sudah tutup sejak maghrib. Tapi, anehnya, tak ada suara obrolan seperti biasanya. Pembeli hanya datang, duduk, makan dalam diam, lalu pergi dengan wajah kosong. Seperti bukan manusia sepenuhnya. Aku menyelinap pelan, menyusuri sisi jalan yang gelap, bersembunyi di balik pohon pisang dekat mushola tua. Dari situ, aku bisa melihat gerobak Pak Rusli dengan jelas. Lampu Petromax di gerobaknya menyala redup kekuningan. Pak Rusli sibuk membalik nasi goreng di wajan besar. Tapi, di balik kaca gerobaknya, aku melihat sesuatu yang membuat tubuhku langsung dingin. Ada wajah perempuan, pucat, kusam. Matanya merah, sembab dan air mata terus mengalir dari pipinya. Wajah itu tak bergerak, seperti terpaku di sana, memandangi nasi yang dimasak. Tapi ekspresinya bukan lapar, bukan marah, tapi putus asa. Tangannya yang pucat memegang sesuatu di lehernya. Aku mengerjapkan mata tali putih. Terikat erat di lehernya, tali pocong. Sosok itu seolah memeluk tali itu erat, seperti seseorang yang memegang luka yang tak pernah bisa sembuh. Matanya menatap kosong ke arah wajan, dan sesekali bahunya terguncang. Ia menangis, pelan, terisak, tapi tak terdengar dari jarak itu. Pak Rusli seperti tak sadar apa yang ada di balik kaca gerobaknya. Atau mungkin dia tahu, tapi pura-pura tak peduli. Lalu, tanpa aba-aba, perempuan itu menoleh langsung ke arahku. Matanya merah menyala dalam sekejap, mulutnya menganga, dan dari dalamnya keluar suara jeritan tanpa suara. Tubuhku kaku, aku tak bisa bergerak. Dan saat aku berusaha lari, lampu Petromax gerobak tiba-tiba padam, dan seluruh jalan mendadak gelap seperti tak pernah ada penerangan sejak awal. Aku terjatuh di tanah, napas tersengal. Tapi waktu aku menoleh lagi ke arah gerobak, wajah itu sudah tak ada. Yang tersisa hanyalah Pak Rusli, yang menatap ke arahku dari kejauhan. Dengan senyum kecil yang terlalu dingin untuk disebut ramah. Malam itu, aku duduk bersama Pak Tamin, seorang dukun tua yang sudah tinggal di kampung sejak aku belum lahir. Aku sengaja mendatangi rumahnya yang sederhana, berharap mendapatkan jawaban dari semua kejadian aneh yang melanda kampung ini. Pak Tamin menghirup sebatang rokok, lalu mulai bercerita dengan suara pelan tapi berat. Dulu, sebelum kampung ini sepi seperti sekarang, ada gadis muda yang tinggal di sini. Cantik, masih perawan, dan lugu. Namanya Sari. Aku mendengarkan dengan seksama,
napas tertahan. Sari itu diperkosa, lalu dibunuh oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Mereka tak pernah ketangkap. Karena malu dan takut, jenazahnya dikubur secara diam-diam di sebuah liang belakang kampung. Tempat itu sekarang sudah jarang dilalui orang. Pak Tamin berhenti sejenak. Matanya menatap kosong ke depan. Saat jenazahnya dimandikan sebelum dikubur, katanya jenazah itu masih suci. Tidak ada satupun tanda rusak pada tubuhnya, seolah dia ingin tetap bersih, meskipun hatinya sudah hancur. Aku menelan ludah. Setiap malam, Sari selalu bergentayangan. Suaranya menangis, merintih di sekitar kuburannya. Konon, arwahnya tak bisa tenang. Dia menunggu keadilan, atau mungkin balas dendam. Aku bertanya dengan suara bergetar. Lalu, apa hubungannya dengan Pak Rusli? Pak Tamin menarik nafas dalam. Pak Rusli. Dia pernah datang diam-diam saat malam gelap, membawa cangkul, menggali kembali kuburan Sari. Dia mengambil sesuatu. Kain putih, tali pocong yang belum kering, yang melilit leher gadis itu. Suara Pak Tamin hampir berbisik, tapi berat sekali. Itu pesugihan yang terlarang, anak muda. Mengikat tali pocong perawan yang masih suci untuk meminta kekayaan dan keberuntungan. Tapi harganya mahal. Korban yang terikat tak akan pernah tenang. Dia akan terus menangis, menghantui pemilik tali. Aku mengangguk perlahan, merasakan dingin menyusup ke tulang belakangku. Dan kau tahu, Pak Rusli bukan yang pertama. Sudah ada beberapa orang sebelum dia mencoba, tapi mereka semua hilang atau gila. Malam itu, aku pulang dengan kepala penuh pikiran gelap. Semua mulai jelas. Tapi aku juga semakin terjerat dalam bayang-bayang misteri yang tak mudah kuputus. Aku ingat malam itu dengan jelas. Jam sudah menunjukkan hampir tengah malam ketika pintu rumahku diketuk pelan. Aku membuka pintu dan terkejut melihat sosok yang berdiri di depan, istri Pak Rusli. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca penuh ketakutan. Tubuhnya gemetar hebat, seperti menahan sesuatu yang sangat berat. Dia masuk tanpa banyak bicara, duduk di kursi sambil menunduk. Suaranya bergetar saat mulai bercerita. Aku sudah lama takut, tapi aku tak pernah berani bilang. Dia menarik napas dalam-dalam. Pak Rusli simpan sesuatu di rumahnya. Sebuah kendi tanah liat, kecil dan rapuh. Di dalamnya ada tali, pocong perawan itu. Aku terkejut, memandangnya dengan serius. Kenapa dia simpan di kendi? Tanyaku. Dia menatapku dengan mata penuh luka. Kalau kendinya pecah, dia akan dihantui balik. Arwah yang terikat di tali itu akan mencari Pak Rusli dan tidak akan berhenti sampai membalas dendam. Aku membayangkan sendiri betapa mengerikannya bayangan itu. Dia melanjutkan dengan suara nyaris berbisik. Aku pernah dengar suara tangisan dan jeritan dari rumah Pak Rusli saat tengah malam. Suara perempuan menangis, tapi ketika aku coba cek, dia sudah hilang. Hanya kendi itu yang diam di sudut rumah. Aku menatapnya lama. Lalu, kenapa kamu datang ke sini? Dia menggigit bibir, lalu berkata dengan suara pelan tapi tegas, karena aku takut dia sudah mulai terganggu. Dan aku takut, kalau sesuatu terjadi padaku, kau harus waspada. Malam itu, aku merasa semakin terperangkap dalam misteri gelap yang tak pernah aku minta ini. Malam itu, suasana kampung terasa begitu aneh sejak matahari tenggelam. Biasanya, suara azan Isya dari masjid kecil di ujung kampung mengalun dengan lantang,
menenangkan hati warga, dan menjadi tanda semua harus segera beristirahat. Namun malam itu, azannya tidak terdengar. Masjid sunyi, tak ada seorang pun yang terlihat di halaman. Lampu-lampu di rumah warga pun mulai padam satu persatu, seolah ada kesepakatan tak tertulis untuk mengurung diri di balik pintu. Aku duduk di depan rumah, mencoba mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi tiba-tiba, dari kejauhan, dari arah warung nasi goreng Pak Rusli, suara gending Jawa mengalun pelan. Musik itu asing di kampung kecil ini. Melodi tua dan melankolis, namun entah kenapa, membuat darahku membeku. Suara gamelan yang diputar dengan alat tradisional berbaur dengan suara napas berat yang terdengar dari balik gerobak, seperti ada yang sedang dipanggil. Aku menunduk, mendengar bisikan-bisikan kecil dari warga yang berjaga di rumahnya. Itu tanda dia sedang membuka pintu dunia lain. Kalau kau dengar itu, jangan berani keluar rumah. Ketegangan menyelimuti kampung. Semua orang menahan napas dalam diam. Aku tahu, di malam tanpa azan ini, sesuatu yang mengerikan sedang berjalan di antara kami. Sesuatu yang tak terlihat, tapi bisa dirasakan. Dan dari jauh, aku bisa melihat bayangan Pak Rusli yang berdiri di samping kendi tanah liat, wajahnya muram dan penuh rahasia. Malam itu, aku tahu nasib kampung dan diriku sedang dalam bahaya yang nyata. Malam itu aku tidur dengan mata setengah terpejam, tapi rasa was-was terus menggigit dalam dadaku. Tiba-tiba, suara keras seperti kuku panjang mencakar-cakar pintu kamarku. Aku terkejut, jantung berdegup kencang. Suara itu terus memecah keheningan, seperti ada sesuatu yang mencoba masuk dengan paksa. Aku membuka mata dan mencoba menyalakan lampu, tapi listrik tiba-tiba padam. Gelap total. Lalu, dari sudut kamar, muncul sosok perempuan dengan kain kafan putih. Rambutnya panjang, basah, dan kusut, menutupi wajah yang pucat sekali. Matanya merah dan sembab, air mata mengalir deras. Sosok pocong perempuan itu menangis terseduh-seduh, tapi suaranya nyaris tak terdengar. Dia menunjuk ke arah bawah rumahku, tempat di mana aku pernah melihat Pak Rusli sering pergi malam-malam. Aku terdiam, tubuh membeku. Dalam gelap aku merasakan hawa dingin menusuk tulang. Kendi itu. Tiba-tiba sosok itu menghilang, tapi suaranya masih menggema di telingaku, membuat darahku membeku. Aku tahu, kendinya yang selama ini tersembunyi di bawah rumah Pak Rusli adalah kunci dari semua teror ini, dan aku terjebak di dalamnya. Aku tak bisa menahan rasa penasaran yang makin membesar. Tengah malam, ketika sebagian besar kampung sudah terlelap, aku memberanikan diri mendekati warung Pak Rusli. Gerobak nasi goreng itu tampak sepi dan kosong. Lampu-lampu warung juga padam, hanya remang bulan yang menerangi jalan setapak di depan. Namun, saat aku mendekat, aroma kemenyan tiba-tiba menyergap hidungku dengan sangat kuat. Bau itu bukan bau biasa. Ada campuran hangat dan getir yang menusuk sampai ke dalam. Dengan hati-hati, aku membuka pintu dapur yang biasanya terkunci. Di sana, di atas meja kayu yang sudah usang, tergeletak sebuah kendi tanah liat. Mataku langsung tertuju pada kendi itu. Retak halus membelah sisi kendi, seolah baru saja pecah tapi masih menyatu. Aku mendekat dan melihat dengan jeli ke dalamnya. Di dalam kendi itu, terlihat sesuatu yang mengerikan. Tali kafan putih, basah dengan darah yang mengering. Tubuhku membeku.
Bau amis darah dan tanah segar terasa menyatu dengan aroma kemenyan. Aku sadar tali pocong perawan itu tidak lagi tersembunyi. Kendi yang retak ini sudah membuka pintu bagi kengerian yang selama ini terpendam. Suara langkah perlahan terdengar dari luar. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku tahu, aku tidak sendiri di sana. Aku memutuskan membawa kendi tanah liat itu ke rumah Pak Tamin, dukun kampung yang sudah aku percaya. Semoga saja dia bisa mengerti dan membantu menghilangkan kutukan ini. Saat aku masuk ke rumah Pak Tamin, aku meletakkan kendi itu dengan hati-hati di meja. "Buka perlahan ya," katanya sambil menyalakan beberapa lilin untuk menerangi ruangan. Aku mulai membuka kendi itu, tapi tiba-tiba kendi itu pecah sendiri. Retakan yang tadi kecil mendadak melebar, serpihan tanah liat berjatuhan ke lantai dengan suara keras. Seketika ruangan menjadi gelap gulita. Semua lampu dan lilin padam bersamaan, membuat kami terperangkap dalam kegelapan yang pekat. Dalam kegelapan itu, terdengar suara jeritan panjang, menusuk telinga, bergema dari arah utara kampung. Suara itu begitu mengerikan, penuh kesakitan dan amarah. Aku merasakan hawa dingin menyebar ke seluruh tubuh. Napasku memburu. Aku dan Pak Tamin saling berpandangan tanpa kata. Tahu kalau ini bukan sekadar gangguan biasa. Kutukan tali pocong perawan itu sudah dilepaskan, dan arwah si perawan yang terikat kini bebas untuk membalas dendamnya. Malam itu menjadi malam terburuk yang pernah aku alami. Pagi itu, suasana kampung berubah menjadi mencekam. Berita cepat menyebar bahwa 5 anak kampung tiba-tiba kesurupan di mushola kecil dekat rumahku. Warga berkumpul, berbisik-bisik penuh rasa takut. Aku bergegas ke mushola untuk melihat sendiri. Anak-anak itu berguling-guling di lantai. Mata mereka menatap kosong, tapi mulut mereka bergumam dengan suara serak dan tak beraturan. Namun, yang paling membuat bulu kuduku meremang adalah kalimat yang mereka ucapkan secara serempak, seperti sedang di bawah kendali yang sama. "Dia belum diterima tanah, dia mau yang ambil talinya ikut masuk lubang." Suara itu bergema di ruangan kecil itu, membuat semua orang yang hadir terdiam membeku. Aku menatap mereka dengan ngeri. Arwah yang terikat tali pocong itu belum tenang. Dia masih mencari korban baru. Mereka yang mengambil talinya. Ketegangan di kampung semakin menjadi-jadi. Warga mulai takut keluar rumah, takut pada tali yang sudah terlepas dan teror yang mengikutinya. Aku sadar, ini baru permulaan dari mimpi buruk yang tak berujung. Warga kampung sudah tidak tahan lagi. Ketakutan melanda tiap sudut, anak-anak tak berani keluar. Orang dewasa pun mulai menghindar. Semua menyalahkan Pak Rusli atas segala teror ini. Suatu sore, di balai desa, warga berkumpul dan menuntut agar Pak Rusli segera pergi dari kampung. Namun, Pak Rusli hanya tersenyum dingin, menatap mereka dengan mata penuh keteguhan dan sesuatu yang membuat bulu kuduk meremang. "Kalau aku pergi," katanya pelan tapi tajam, "semua yang sudah kuterima akan ikut pergi, dan mereka akan membawa malapetaka lebih besar." Warga terdiam, ketakutan mulai tumbuh, bukan hanya pada sosok Pak Rusli, tapi pada apa yang dia maksud. Malam itu, hujan turun deras mengguyur kampung. Petir menyambar, angin menderu kencang. Di tengah gemuruh hujan, terdengar suara tertawa perempuan dari atas pohon beringin tua di tengah lapangan. Tertawa itu panjang, menggema, seperti suara hantu yang sedang menari dalam kegelapan. Warga berlari berhamburan, takut akan apa yang mungkin muncul setelah suara itu. Pak Rusli hilang dari pandanganku, tapi kutukan tali pocong itu semakin nyata.
Malam itu, aku tahu teror belum akan berhenti. Keesokan paginya, suasana kampung semakin mencekam. Warga mulai menemukan sesuatu yang aneh dan menakutkan. Di setiap pintu rumah, tergantung seutas tali putih, kain kafan yang basah dan berbau amis, seolah baru saja terlepas dari kuburan. Aku melihat tali itu di pintu rumahku sendiri. Tali itu masih basah, dengan aroma darah dan tanah yang menusuk hidung. Ketika aku menyentuhnya, tiba-tiba ada bisikan lirih di telingaku. Suaranya halus, dingin, tapi penuh amarah. Bukan kamu yang kupilih, tapi kamu yang lihatku. Dada rasanya sesak. Aku tahu ini bukan ancaman kosong. Tali itu datang sebagai peringatan. Sesuatu yang lebih buruk sedang menanti di balik semua ini. Warga semakin takut, dan kampung berubah menjadi tempat yang penuh bayang-bayang. Malam itu, meskipun ketakutan sudah merajalela, beberapa warga yang nekat datang ke warung Pak Rusli dan makan nasi gorengnya. Mereka bilang rasa nasi goreng itu tetap enak, tapi ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang aneh dan mengerikan. Tak lama setelah makan, satu persatu mulai muntah darah. Muka mereka berubah pucat, dan mata mereka tampak kosong seperti terseret ke dunia lain. Mereka mengalami halusinasi berat. Salah satu dari mereka, dalam keadaan setengah sadar, berbisik dengan suara gemetar, "Aku lihat dia, gadis pocong itu, duduk di atas gerobak, memasak dengan tangan berdarah." Suara itu membuat semua yang mendengarnya merinding. Bayangan gadis dengan kain kafan putih, rambut kusut dan basah, duduk sambil memasak dengan tangan penuh darah, terus menghantui warga. Malam itu jadi malam penuh teror dan penyesalan. Siapapun yang mencoba menentang kutukan ini akan merasakan kengerian yang sama. Setelah semua teror dan kejadian mengerikan, Pak Rusli tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Warung nasi gorengnya dibiarkan kosong, gerobak teronggok berdebu di sudut jalan kampung. Namun, anehnya, setiap malam Jumat Kliwon, aroma nasi goreng khas Pak Rusli masih bisa tercium menyusup ke dalam rumah-rumah warga. Aromanya hangat, menggoda, tapi juga membawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Dan yang paling membuatku takut, seutas tali pocong putih muncul kembali, tergantung di jemuran rumahku. Kain itu tampak bersih, tapi aku tahu, itu bukan tanda baik. Seolah-olah tali itu menunggu untuk dipakai lagi, membuka pintu bagi teror yang belum selesai. Kampung Sukaendah tak lagi sama. Kutukan tali pocong perawan itu masih berjalan, mengintai dalam gelap, menunggu korban berikutnya. Dan aku hanya bisa berharap kisah ini berhenti di sini, walau rasa takut itu masih terus menghantui setiap malam. Terima kasih sudah mendengarkan kisah menyeramkan ini, bisa membuka mata kita bahwa di balik ketenangan sebuah kampung, terkadang ada misteri dan kengerian yang tak terlihat. Jangan lupa untuk selalu berhati-hati dan menghormati apa yang tak kasat mata. Bila kamu punya pengalaman mistis atau cerita horor lain yang ingin dibagikan, tulis di kolom komentar ya. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kamu enggak ketinggalan kisah-kisah seram lainnya dari aku. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap jaga keselamatan dan hati-hati dimanapun kamu berada. Salam hangat dan waspada selalu.